Kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazan Rai. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas base data saya tentang klausa yang dipakai dalam SQL Plus. Klausa yang pertama yaitu select. Select ini digunakan untuk menampilkan kolom dan isi dari sebuah tabel. Tabel ini pasti akan digunakan dalam klausa lainnya. Yang pertama kita buka SQL Plusnya dulu. Langkah awal kita harus connect dulu. Ini saya akan connect. Oke, di sini saya akan menampilkan tabel menggunakan select. Kemudian from user tables. Oke, di sini saya memiliki dua tabel. Yang pertama buku dan yang kedua pinjam. Eh Sintak dari select ini adalah bisa menampilkan isi kolom atau yang kita pilih ataupun keseluruhan isinya. Contoh yang pertama, saya akan menampilkan eh, select hmm, sorry select from buku. Maka di sini akan ditampilkan semua tabel buku dan isinya. Kemudian bisa juga kita membuat seperti ini. Select, kita hanya memilih kolom yang ingin kita tampilkan saja, seperti kode buku dan judul. Kemudian form buku. Maka di sini akan ditampilkan kode buku dan judulnya saja. Kemudian untuk select hanya itu saja. Lanjut ke klausa where. Where ini digunakan untuk menentukan kondisi saat mengambil data dari tabel tunggal atau bergantung dengan beberapa tabel. Klausa where ini dapat menggunakan operator logika, operator perbandingan, seperti misalnya sama dengan, lebih dari, kurang dari, not and or. Di sini saya akan mencontohkan cara penggunaannya. Yang pertama adalah kita buat dulu penggunaan sama dengan, kemudian buku, kode buku. Kita ingin menampilkan kode bukunya yang memiliki nilai kode 114, maka dia akan menampilkan kode buku yang memiliki kode 114. Kemudian jika kita menggunakan logika AND seperti ini, kita buat from buku where kode buku lebih dari 113, kemudian N kode penerbit sama dengan 004. Oke, kita rapikan. Oke, di sini dia akan menampilkan kode buku yang lebih dari 103 dan kode penerbit yang sama dengan 004. Jika keduanya benar, maka akan ditampilkan ke dalam tabel buku tersebut. Kemudian contoh lainnya penggunaan misalnya tidak sama dengan. Untuk contoh lainnya saya buat seperti ini. Oke. Oke, dari sini dimunculkan tabel, isi data tabel, kolom kode penerbitnya yang tidak sama dengan 001, berarti dia menampilkan selain 001. Baiklah, kemudian lanjut yang kedua, order by. Order by ini digunakan untuk mengurutkan data baik dari kecil ke besar atau disebut ascending, atau dari besar ke kecil. Sintaknya itu misalnya select nama kolom yang kita pilih from table name, kemudian masukkan order by, kemudian masukkan nama kolomnya. Jika secara default maka dia akan mengurutkan dari kecil ke besar. Jika kita menuliskan dash maka dia akan menampilkan dari besar ke kecil. Kita coba dulu. Sini kita menampilkannya dari kecil ke besar ya. Select from buku, kemudian pertama kita tampilkan dulu, kemudian kita tampilkan lagi
buku buku kecil, kemudian kita pakai order by kode penerbit. Oke. Di sini ya, karena saya memilih order by di kode penerbit, maka seluruh data di kode penerbit ini akan diurutkan secara default dari yang terkecil hingga terbesar secara berurutan. Kemudian bisa juga kita buat dari besar ke kecil dengan menambahkan dash. Seperti ini, from buku order by kode penerbit. Ya, jika kita tambahkan dash, maka dia akan diurutkan dari besar ke kecil atau sebaliknya. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah, kita lanjutkan ke klausa yang selanjutnya, yaitu group by. Group by ini digunakan untuk mengelompokkan nilai pada suatu kolom menjadi satu kolom baru. Sintaksnya ada max, ada min, ada average atau rata-rata, ada count untuk menghitung. Cara penggunaannya adalah select. Kalau masukkan nomor, langsung kita contohkan saja. Seperti ini. Pertama kita tampilkan dulu tabel yang ingin kita buat. Yang telah kita buat, misalnya saya memakai tabel jumlah buku. Kemudian yang selanjutnya saya masukkan select jumlah buku, kemudian max kode buku, kita namakan sebagai kode buku. Kemudian dari tabel, from ini dari tabel jumlah buku kemudian kita grupkan di by jumlah buku. Kemudian kita order by atau kita listkan dari kecil terbesar. Order by kode buku. Order by kode buku. Maka nomor 2 max kode buku. Ada yang salah. Oh ya, kurang koma. Oke, di sini setelah keluar jumlah bukunya. Untuk jumlah buku 5, kode bukunya 113. Untuk buku 114 memiliki 10 jumlah buku, sudah ditampilkan di sini. Kemudian ada satu lagi sintak yang akan saya pakai, itu count untuk menghitung. Kita contohkan saja langsung. Select kode penerbit. Ini di sini saya menggunakan tabelnya dulu. Kita tampilkan buku. Nah, di sini tabelnya kita tampilkan dulu. Kemudian kita gunakan select kode penerbit, kita pakai count. Kemudian masukkan nama kolomnya kode buku. Kita as sebagai kode buku from buku group by kode penerbit. Nah, di sini keluar kode penerbit 004 terdapat 2 buku, kemudian 002 1 buku, begitu juga 01 terdapat 2 buku sesuai dari tabel yang tabel buku ini. Kemudian kita lanjut klausa yang berikutnya, yaitu having. Having ini digunakan pada kondisi where tidak dapat digunakan. Kemudian having ini digunakan untuk multi row, sedangkan where ini untuk single row. Having ini pada sintaknya digunakan setelah digrupkan atau pada klausa group by. Kita contohkan. Di sini saya tampilkan lagi tabelnya biar untuk melihatnya biar mudah. Oke.
Kemudian kita pilih select, masukkan, kita mengambil dari judul, kemudian max kode penerbit US penerbit bit, kemudian from buku, kita grupkan terlebih dahulu sebelum memakai having. Kemudian having max kode penerbit sama dengan 004. Oke. Maka di sini muncul penerbit yang 004 memunculkan nama-nama bukunya. Kemudian kita lanjut ke clause selanjutnya, itu join. Baiklah, selanjutnya di sini klausa join. Untuk klausa join sini digunakan untuk menghubungkan data yang diambil dari tabel-tabel melalui sebuah kolom yang menghubungkan mereka. Ada banyak jenis-jenis join, tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan inner join. Inner join ini mengembalikan baris-baris dari dua tabel atau lebih yang memenuhi syarat. Kemudian sintaknya itu menggunakan inner join. Kemudian masukkan nama tabelnya. Langsung saja kita praktekkan. Yang pertama di sini saya akan menampilkan terlebih dahulu tabelnya. Yang pertama saya menggunakan tabel pinjam yang berisi tanggal pinjam, NIM, kode buku, dan tanggal kembali. Kemudian yang kedua saya menggunakan tabel mahasiswa seperti ini, from mahasiswa. Di sini berisi NIM, nama, alamat, dan kota. Dapat dilihat di sini yang memiliki sama kolom itu adalah NIM, untuk kolom NIM. Maka di sini saya akan membuatnya langsung menggunakan inner join, select, sini pinjam, nama tabelnya, masukkan NIM, kemudian mahasiswa dot nama, koma, pinjam dot tanggal pinjam, kemudian koma, pinjam dot tanggal kembali. Kemudian saya mengambilnya dari tabel pinjam. Kemudian kita buat di sini inner join, yaitu dia bisa mengambil antara tabel 1 dan tabel 2, bisa digabungkan. Kemudian kita masukkan sini tabel mahasiswanya, kemudian on pinjam dot nim sama dengan mahasiswa dot nim. Baiklah, maka di sini akan ditampilkan dari dua tabel digabungkan sesuai yang kita masukkan saja, seperti nim, nama, tanggal pinjam, dan tanggal kembalinya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.